Pada zaman Rasulullah, ada sahabat yang mencari Rasulullah dan mengeluhkan karena kekurangan yang dia rasakan. Setelah mendengar keluhan itu, Rasulullah memberikan tips atau amalan yang bisa mendatangkan rezeki kepadanya. Di dalam kehidupan sehari-hari, beberapa atau sebagian dari orang-orang merasakan kesulitan dalam hal rezeki, sudah melakukan suatu pekerjaan, sudah berusaha dengan semampunya, namun rezekinya masih saja belum mencukupi. Sesungguhnya dalam hal rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, tetapi bila sudah berusaha tanpa henti dan rezeki belum juga mengalir seperti yang diinginkan, maka bisa jadi ini adalah ujian Allah kepada kita. Kita harus sabar dan ikhlas dengan terus berusaha dan berdoa. Setiap harta dan kekayaan yang diberikan Allah itu juga termasuk ujian. Apakah nanti kekayaan yang diberikan itu digunakan di jalan yang benar atau hanya sekedar bersenang-senang dan berpoya-poya? Sungguh semua itu nanti akan diperhitungkan pada hari kiamat. Bagi kita seorang muslim, kita seharusnya berpegang teguh dan menyerahkan segalanya kepada Allah, serta mentaati segala ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah, walaupun dalam hidup kita mengalami kesulitan dalam hal rezeki. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang yang di atas kalian. Hal itu lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat dari Allah kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah telah katakan, supaya kita lebih bersyukur maka lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita, jangan melihat orang yang berada di atas, karena hal ini akan menampakkan semua yang kita miliki terasa kurang. Tetapi bila melihat orang yang berada di bawah kita, maka disitulah kita merasa beruntung karena nikmat yang telah Allah berikan. Tetapi bila seseorang hendak menginginkan harta dan kekayaan, maka hal ini wajar, karena manusia diciptakan sifatnya suka dengan kesenangan, termasuk memiliki harta, asalkan jangan menjadi terlalu ambisi dengan harta. Rasulullah mengungkapkan, siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat, Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya. Tapi siapa yang ambisi meraih dunianya bermacam-macam, Allah tidak akan pernah peduli dengan yang ia inginkan. Ia justru akan menemui kehancurannya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud. Maka alangkah baiknya, jika kita memang menginginkan kekayaan, maka ikutilah anjuran yang diberikan oleh Rasulullah. Dari Sahal bin Sa'ad, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengadu kepadanya perihal kefakiran. Rasul bersabda, bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada seseorang. Bila tidak ada seorang di dalamnya, maka bersalamlah untuk dirimu dan bacalah surat Al-Ikhlas sekali. Lelaki itu mengamalkannya, Allah melimpahkan kepadanya rezeki hingga meluber kepada para tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tips yang bisa ditiru adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Jika tidak ada orang di dalam rumah, tetap dianjurkan membaca salam kepada diri sendiri dan membaca surat Al-Ikhlas. Allah berfirman, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti. Quran Surah An-Nur ayat 61. Maka ucapkanlah salam itu setiap memasuki rumah, walaupun dalam rumah itu kosong tetap ucapkan salam untuk diri sendiri. Dan Allah telah jelaskan juga bahwa dengan memberi salam itu akan mendatangkan keberkahan yang baik dari sisinya.
Semoga kita senantiasa bisa mengamalkannya dengan penuh keyakinan dan konsisten, maka insya Allah menjadi berkah yang baik dunia dan akhirat.